anak-anak Victory Kids. Shalom bagi kita semuanya. Senang hari ini kita bisa kembali bersama-sama beribadah di rumah masing-masing. Walaupun secara online tapi kita semuanya bisa tetap sukacita. Sebelumnya, Lause mau mengajak anak-anak dulu untuk sama-sama mengucapkan yel-yel Victory Kids. Oke? 1, 2, 3. Victory Kids, yes, yes, yes. Victory Kids, Yesus, yes. Oke, karena kita semuanya sudah siap untuk memuji Tuhan, kita semuanya sudah duduk dengan sikap yang benar, sudah berpakaian yang rapi, berarti kita sudah siap untuk datang memuji Tuhan. Karena itu, Lause akan mengajak anak-anak semuanya untuk bangkit berdiri. Mari kita berdiri, kita mau menggerakkan anggota tubuh kita mau menyatakan sukacita kita kepada Tuhan lewat pujian kita bersukacita. Mari kita nyatakan pujian kita dengan penuh sukacita kepada Tuhan. Dengarkan degup jantungku, dengarkan denyut nadiku, dengarkanlah suara hatiku, semua bersukacita. Dengarkan derak langkahku, dengarkan tepuk tanganku, dengarkanlah siulan mulutku, tandaku bersukacita. Ku takkan berhenti memuji Tuhan, ku takkan berhenti bersuka di dalamnya, ku takkan berhenti bernyanyi bagi Dia, karena sukacita dalamku. Haleluya, haleluya, hatiku bersuka. Haleluya, 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 hatiku bersuka karenamu. Dengarkan degup jantungku, dengarkan detak nadiku, dengarkanlah suara hatiku, semua bersukacita. Ku takkan berhenti memuji Tuhan, ku takkan berhenti bersuka di dalamnya, ku takkan berhenti bernyanyi bagi Dia, karena sukacita dalammu. Haleluya, haleluya, hatiku bersuka. Haleluya, 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 hatiku bersuka karenamu. Ku takkan berhenti memuji Tuhan, ku takkan berhenti bersuka di dalamnya, ku takkan berhenti bernyanyi bagi Dia, karena sukacita dalammu. Haleluya, haleluya, hatiku bersuka. Haleluya, 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 hatiku bersuka karenamu. Hatiku bersuka karenamu, hatiku bersuka karenamu. Nah, sekarang anak-anak, kita mari menyiapkan hati kita berdoa, lalu Setika akan memimpin kita di dalam doa. Tuhan Yesus, kami anak-anak Victory Kids kembali beribadah kepada Tuhan. Tolong kami untuk bisa dengan sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan dan memberikan yang terbaik. Kiranya Tuhan yang menyertai ibadah kami ini dari awal sampai selesai. Di dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa. Amin. Anak-anak Victory Kids masih dengan tetap berdiri. Sekarang kita mari nyatakan kasih kita kepada teman-teman kita sebagaimana Yesus mengasihi kita. Mari kita nyatakan kasih kita lewat pujian kita KASIH, kasih. Mari kita nyatakan kasih kita dengan penuh sukacita. KASIH,
Sekarang anak-anak Victory Kids, mari kita siapkan hati kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita nyatakan pujian kita, firman Tuhan kudengar. Siapkan hati kita agar firman Tuhan bisa kita dengarkan dengan baik. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Shalom anak-anak Victory Kids sekalian, jumpa lagi dengan Lause ya. Semoga masih pada ingat nih dengan Lause, soalnya udah lama sekali ya tidak lihat Lause. Nah mungkin buat yang udah lupa atau yang belum tahu, Lause kasih tahu sekali lagi deh. Nama Lause adalah Lause Maya. Lause bersyukur sekali ya kalau hari ini Lause diberi kesempatan lagi untuk melayani anak-anak Victory Kids sekalian dengan menyampaikan firman Tuhan. Yuk sebelumnya biar semangat, Lause mau ajak kalian untuk kita sama-sama serukan yel-yel Victory Kids ya. Victory Kids, yes, yes, yes. Victory Kids, Yesus, yes. Iya, oke. Udah siap ya semuanya untuk mendengarkan firman Tuhan? Sebelumnya yuk kita berdoa dulu, kita memohon pertolongan Tuhan agar kita bisa mendengarkan firman dengan baik ya. Kita tundukkan kepala, lipat tangan dan tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur jika hari ini Engkau masih memberikan kepada kami kesempatan untuk kembali mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kiranya Engkau berikan kepada kami telinga yang mau dengar-dengaran dan juga hati yang siap untuk menerima firman-Mu. Kiranya firman yang kami dengar ini sungguh-sungguh dapat diterima dengan baik dan juga bertumbuh di dalam hati kami sehingga kami dapat menjadi anak-anak yang berbuah di dalam Engkau. Tuhan, kiranya Engkau juga tolong Lause Maya yang sangat terbatas ini untuk dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu dengan baik. Waktu ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Nah, anak-anak, tema firman Tuhan kita hari ini adalah kasih karunia. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut tentang kasih karunia, Lause punya beberapa pertanyaan ya. Pertama-tama, kita lihat coba gambar di sebelah Lause. Ada yang tahu ini gambar apa? Ya, betul ya. Ini ilustrasi gambar surga ya. Kita lihat bagus sekali ya gambarnya ya. Lihat anak-anak sama malaikat bermain, bergembira, memuji Tuhan. Tapi Lause sih yakin ya, surga yang sesungguhnya pasti jauh lebih indah daripada gambar ini. Sekarang, tanya berikutnya. Surga yang digambar kan indah. Surga yang sesungguhnya jauh lebih indah. Siapa yang kira-kira mau ke surga? Coba angkat tangan, yang mau surga angkat tangan.
Ya, Lause percaya pasti anak-anak semuanya mau ya, karena Lause juga mau ke surga. Nggak ada kan yang mau ke neraka. Oke, kalau semua mau ke surga, sekarang pertanyaan berikutnya adalah bagaimana caranya kita ke surga? Siapa yang bisa ke surga? Nah, Lause kan juga pengen tahu nih. Jadi kemarin ini Lause tanya-tanya. Salah satu jawaban yang Lause dapat ternyata begini jawabannya. Katanya cuma orang yang tidak berdosa yang bisa masuk surga. Nah begitu tuh jawabannya. Mungkin kalau Lause gambarkan seperti ini ya kira-kira. Nih ya, Lause punya hati. Ini hatinya putih bersih tanpa dosa ya. Satu lagi, Lause punya hati hitam. Hatinya hitam kenapa? Karena penuh dosa, banyak dosa sampai warnanya hitam. Kira-kira nih anak-anak, menurut kalian, berdasarkan jawaban yang tadi, hati yang mana yang bisa masuk surga? Orang dengan hati yang mana yang bisa masuk surga? Hati yang putih atau hati yang hitam? Yang hitam atau yang putih? Iya betul, pasti hati yang putih ya. Karena di surga tentu tidak ada tempat untuk dosa. Surga tempat kediaman Allah Bapa kita. Kita tahu Allah itu suci. Suci berarti tidak bisa berhubungan dengan dosa. Jadi tidak ada tempat untuk dosa di surga. Jadi betul ya, hanya orang dengan hati putih yang tanpa dosa ini yang bisa masuk surga. Nah, kalau gitu gampang dong anak-anak. Kalau tadi pertanyaannya gimana caranya bisa masuk surga? Ya udah, kita jaga aja hati kita masing-masing biar tetap putih. Jangan berbuat dosa, berbuat baik aja terus sampai akhir hidup nanti ya. Gampang ya anak-anak ya? Ya enggak lah Lause, susah. Aku tadi pagi aja dimarahin sama mama gara-gara males gak mau sekolah minggu. Kemarin aku ribut sama kakak. Kemarinnya lagi aku pukul adik. Gimana caranya bisa gak berbuat dosa? Susah Lause. Terus ya Lause, memangnya ada ya manusia di dunia ini selain Tuhan Yesus yang gak berbuat dosa? Ya, pertanyaan bagus ya. Betul, emang ada ya di dunia ini manusia selain Yesus yang tidak pernah berbuat dosa? Oke, kalau gitu kita lihat ya di Alkitab. Apa kata Alkitab tentang hal ini? Sama-sama kita buka di Alkitab kita dari Roma 3 ayat 23. Kalian bisa juga lihat di layar ya, akan Lause bacakan. Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Sekali lagi Lause ulang. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Waduh, ternyata benar anak-anak, Alkitab juga berkata demikian. Semua orang telah berbuat dosa. Apa tuh artinya? Berarti semua orang, Lause, anak-anak, papa mama, kakek nenek, adik kakak, bahkan bayi yang cuma bisa oe ternyata sudah berbuat dosa, sudah ada dosa di hatinya. Semua orang tanpa kecuali ya, cuman Yesus yang sempurna tanpa dosa ya. Wah, kenapa? Nggak percaya? Oh, Lause bilang tadi bayi oe, masa bisa berbuat dosa Lause? Bayi loh cuman bisa oe, nggak ngerti apa-apa, belum bisa apa-apa. Anak kecil Lause nggak ngerti apa-apa, mana bisa berdosa? Kalian kalau nggak percaya, sebentar ya. Lause kasih contohnya, Lause kasih buktinya ya. Lause panggil bintang tamu kita untuk hari ini ya. Jangan kemana-mana, tungguin ya. Halo teman-teman Victory Kids sekalian. Nah, kenalkan bintang tamu kita hari ini. Ini namanya Anya. Ini anak Lause ya, bukan pinjam anak tetangga, tenang aja. Nah, Anya ini umurnya baru 1,5 tahun, masih kecil kan ya. Nah, Anya biasanya sih manis, baik biasanya. Tapi ada tapinya nih.
Ternyata anak sekecil Anya juga bisa berbuat dosa. Nggak percaya? Contohnya, kalau Lause bilangin, Anya nggak boleh ya main gelas itu bisa pecah nanti. Wah, itu si Anya bisa nangis-nangis, marah-marah. Soalnya dia tetap mau rebut gelasnya dari Lause. Ayo, siapa yang suka kayak Anya? Kalau dibilangin papa mama bisa marah-marah, bisa melawan, gak nurut. Ya. Contoh lain lagi nih. Anya punya teman main ya di dekat rumah tetangga. Mereka suka main bareng nih. Terus ternyata suka ribut dong. Ributnya ribut kenapa? Rebutan mainan. Jadi Anya gak mau gantian. Si Koko juga gak mau gantian. Ya udah ributlah mereka. Coba anak sekecil Anya ternyata bener kan bisa berbuat dosa tanpa diajarin. Gak mungkin kan Lause ngajarin. Anya kamu kalau main sama teman jangan lupa ya. Rebut mainannya ya sampai dapat, jangan gantian. Gak mungkin kan Lause ngajarin gitu. Tapi ternyata tanpa diajarin, anak kecil ini juga bisa berbuat dosa. Ya, itu membuktikan apa yang tertulis di Alkitab tadi. Bahwa semua orang telah berdosa. Oke, sebelum kita lanjutkan, ini kita kembalikan dulu ya ke papinya. Dadah. Dadah. Oke, kita lanjutkan kembali ya. Ternyata tadi hati anak-anak kecil sekecil Anya juga sudah tidak putih lagi ya. Hatinya sudah hitam. Sudah ada dosa di situ ya. Nah, kalau hati anak kecil seperti Anya saja sudah ada dosa, bagaimana dengan hati anak-anak yang sudah besar? Dengan hati orang dewasa seperti Lause? Wah, banyak pasti dosanya. Males lah, iri hati lah, bohong lah, mencontek lah, dan masih banyak dosa-dosa yang lainnya. Sampai gak cukup nih mau ditempel juga. Ya, kenapa? Karena memang manusia itu sejak lahir sudah ada bibit dosa di hatinya ya. Bibit dosa itu kalau diibaratkan mungkin seperti pabrik dosa. Jadi iblis menggoda kita agar jatuh dalam dosa. Saat iblis menggoda kita jatuh, pabrik dosanya terus menerus memproduksi dosa. Dosa demi dosa, semakin hari makin banyak dosanya sampai akhirnya hatinya hitam legam penuh dengan dosa. Aduh Lause, gimana dong kalau gitu? Aku pengen masuk ke surga, tapi hati aku sudah hitam. Aku banyak sekali dosanya. Mama gak pernah ajar aku, tapi aku suka lawan mama. Mama gak pernah ajarin, tapi aku suka pukul kakak. Aku suka pukul dedek. Papa gak pernah ajarin, tapi aku suka lawan papa. Ibu guru juga gak pernah ajarin, tapi aku pernah nyontek Lause. Gimana? Hati aku ternyata hitam sekali Lause. Tapi aku pengen masuk surga. Bersama dengan anak-anak Tuhan yang lain, aku pengen ada di surga sama-sama Yesus. Nah, memang ya anak-anak, tampaknya sulit bahkan mustahil. Bagaimana caranya dengan hati yang penuh dosa begini, kita bisa masuk surga. Tapi jangan putus asa dulu. Ayo kita lihat lagi di Alkitab ya. Kita kembali lihat apa kata firman Tuhan tentang hal ini ya. Kita buka kembali Alkitab kita di Efesus 2 ayat 8-9. Efesus 2 ayat 8-9 ya. Kalian juga bisa lihat di layar tampilannya. Yuk kita baca ya. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Ya, ternyata ada caranya kata Alkitab ya. Ada caranya biar kita semua dengan hati yang hitam ini masih bisa masuk surga. Gimana caranya? Apakah dengan berbuat baik? Apakah dengan berusaha mau cabut-cabut hapus dosa kita? Lause, mulai hari ini aku janji aku gak akan berbuat dosa lagi. Aku juga mau usaha, mau cabut-cabut semua dosa, hapus semua dosa yang ada di hati aku biar bisa putih lagi hatinya. Benar begitu? Bisa?
Tidak bisa ya. Kalau kita sendiri tidak mungkin bisa menghapuskan dosa-dosa yang sudah menempel di hati. Sudah sangat erat melekatnya ya. Dengan usaha sendiri tidak mungkin. Dengan perbuatan baik kita juga tidak mungkin ya, seperti yang tadi Alkitab katakan. Jadi dengan apa? Efesus 2 tadi ayat 8 kata, sebab oleh kasih karunia kita diselamatkan oleh iman ya. Jadi jawabannya adalah kita bisa selamat, kita bisa masuk surga itu semua karena kasih karunia Tuhan. Kasih karunia itu apa Lause? Kasih karunia itu apa? Oke, sebentar ya. Kalian tahu ini apa? Tahu ya, hadiah. Siapa di sini yang tidak suka dikasih hadiah? Nggak ada kan ya? Pasti semua senang. Misal nih ya, kalian ulang tahun. Papa mama kasih kalian hadiah. Papa mama pasti kasih kalian hadiah bukan karena kalian cantik jelita, kalian tampan rupawan, atau kalian pintar nilainya 100 terus, atau kalian selalu baik sama kakak sama dede, atau karena kalian selalu berbuat baik pada papa mama. Enggak ya, kalian masih suka nakal. Kadang-kadang dapat nilai jelek juga bisa, tapi papa mama tetap kasih hadiah. Kenapa? Karena papa mama sangat sayang pada kalian, jadi kasih kalian hadiah. Nah, sama kasih karunia yang tadi kita baca di Alkitab, itu juga adalah hadiah dari Tuhan, dari Allah untuk kita. Hadiah yang diberikan secara cuma-cuma, secara gratis. Padahal seharusnya kita tidak layak dapat hadiah ini. Kita berdosa, harusnya kita dihukum bukan dapat hadiah. Tapi ternyata Tuhan karena sangat sayang pada kita, kita dikasih hadiah yang bisa menyelamatkan kita. Yuk kita buka sama-sama ya hadiahnya. Nah, dalamnya ada ini ya. Apa kita baca tulisannya? Kasih karunia. Ya, kasih karunia inilah yang nantinya akan memungkinkan kita untuk memiliki iman. Iman pada apa? Iman percaya pada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Percaya bahwa Yesus telah datang, mati di kayu salib untuk menebus semua dosa kita, dan juga setelah itu bangkit ke surga untuk menyiapkan tempat bagi kita nanti agar bisa bersama-sama dengan Dia ya. Jadi semuanya itu adalah karena kasih karunia, hadiah yang diberikan oleh Tuhan ya. Oke. Lause, kalau begitu tadi kan Lause ada bilang pas awal di hati kita tuh ada seperti pabrik dosa. Memangnya terus kalau kita sudah menerima hadiah itu kita gak akan bisa berbuat dosa lagi Lause. Kita jadi kebal. Gimana? Padahal kayaknya tadi pagi aku juga masih berbuat dosa Lause. Aku masih marah-marah sama mama. Nah, betul anak-anak. Selama kita hidup di dunia, pasti kita masih ada kemungkinan untuk jatuh dalam dosa. Karena iblis pasti akan terus menggoda. Tapi jangan takut. Karena kasih karunia tadi, di hati kita itu ada yang dinamakan Roh Kudus. Roh Kudus ini yang akan membantu kita untuk melawan godaan iblis. Agar kita tidak terus-terusan jatuh dalam dosa. Kalau kita mau berbuat dosa, misal kita mau nyontek nih. Nanti Roh Kudus kasih tahu, jangan nyontek ya. Kalian anak Allah yang sudah ditebus. Jadi tidak boleh menyontek itu tidak baik. Nah, nanti Roh Kudus akan mengingatkan seperti itu. Roh Kudus juga yang akan mengubahkan hidup setiap kita, memproses anak-anak semua agar semakin hari menjadi anak-anak yang semakin baik dan semakin berkenan kepada Tuhan ya. Dosa kita telah dihapuskan oleh pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Setelah itu Roh Kudusnya juga yang akan terus memproses, mengubahkan kita hari lepas hari ya. Lause, kalau gitu boleh dong saya berbuat dosa aja terus tiap hari. Nanti juga dibantu dihapusin lagi kan ya. Jadi nantinya bisa selamat juga kan Lause. Ngapain harus susah tahan diri, gak usah berdosa.
Nggak begitu ya anak-anak. Nih ya, kalian bayangin. Misal, kalian kasih hadiah ke teman. Sudah disiapkan dengan baik, dibungkus, dikasih pita, kalian kasih ke teman. Terus ternyata tiba-tiba teman kalian rusakkan hadiah kalian. Atau teman kalian dibuang hadiahnya. Gimana coba perasaan kalian? Sedih? Marah? Nah, kalau itu Lause ya, Lause bakal sedih dan mungkin Lause bakal marah sekali. Lause udah siapkan hadiah yang bagus, sudah siapkan baik-baik. Ternyata hadiah Lause disia-siakan, tidak dihargai. Nah, kalau kita saja bisa merasa sedih, merasa marah. Coba kalian bayangkan, Tuhan sudah kasih ke kita hadiah yang begitu luar biasa ya. Tapi terus kita sia-siakan hadiah dari Tuhan. Dengan terus-terusan sengaja berbuat dosa. Kita sudah tahu itu nggak boleh, kita udah tahu itu nakal, kita udah tahu itu dosa. Tapi kita sengaja dilanggar. Bagaimana kira-kira perasaan Tuhan? Kalau hadiah dari Tuhan itu kita sia-siakan, kita buang begitu saja. Pasti Tuhan sedih ya, pasti Tuhan juga marah. Anak-anak di sini nggak ada kan yang mau buat Tuhan sedih dan Tuhan marah ya? Oke, jadi kita sungguh-sungguh harus bersyukur ya atas hadiah kasih karunia dari Tuhan ini ya. Kita semua ini anak nakal. Kalau anak nakal harus diapain? Ya, dihukum. Betul ya, anak nakal biasanya dihukum. Nggak ada kan anak nakal yang habis nakal terus dikasih hadiah. Biasanya nggak ada ya. Makanya kenapa hadiah dari Tuhan ini sangat istimewa. Karena sebenarnya kita tidak pantas. Sebenarnya kita harus dihukum, kita tidak layak. Tapi Tuhan malah kasih kita hadiah. Tuhan kasih kita kasih karunia-Nya yang begitu luar biasa. Yang nantinya akan melayakkan kita untuk diselamatkan. Sehingga kita bisa ke surga, bisa bersama-sama dengan Yesus dan orang-orang percaya lainnya. Ya anak-anak ya, kita harus benar-benar bersyukur akan kasih karunia ini ya. Jangan pernah kita sia-siakan. Yuk sebelum kita tutup firman Tuhan kita dengan doa, Lause mau ajak kalian semua buka kembali Alkitab kita di Efesus 2 ayat 8. Ini sekaligus akan menjadi ayat hafalan kita hari ini ya. Kita baca sama-sama ya, nanti kita ulangi 2 kali ya. Efesus 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Sekali lagi kita baca. Efesus 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Ya, kita bersyukur karena kasih karunia Allah kita bisa diselamatkan. Sekarang mari kita tutup dalam doa, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih atas firman yang telah disampaikan hari ini. Terima kasih karena kami bisa belajar tentang kasih karunia-Mu yang begitu luar biasa. Ajar kami ya Tuhan untuk bisa benar-benar mensyukuri kasih karunia yang telah Engkau berikan ini. Jangan sampai kami menyia-nyiakan anugerah yang begitu luar biasa ini ya Tuhan. Pegang setiap kami Tuhan, tolong setiap kami. Biar kiranya Roh Kudus-Mu dapat bekerja dalam hati kami masing-masing. Agar kami dapat diubahkan semakin hari menjadi anak-anak yang semakin baik dan berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Kami serahkan semua doa kami dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Yang percaya katakan amin. Anak-anak Victory Kids, sekarang kita mau menaikkan ungkapan syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan yang akan kita berikan kepada Tuhan. Untuk persembahannya bisa langsung dikirimkan ke rekening gereja atau bisa juga diantar ke kantor gereja pada hari Senin dari pukul 9 sampai dengan pukul 12. Nah sekarang mari dengan ungkapan penuh sukacita kita naikkan ungkapan syukur kita kepada Tuhan lewat lagu kita, Tanganku Kerja Buat Tuhan. Mari kita berikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan.
Tuhan, bahkan melalui anggota tubuh kita. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di sorga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di sorga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di sorga. Anak-anak Victory Kids, sekarang kita mau mendoakan persembahan kita. Lalu setika akan berdoa untuk kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk semua kebaikan Tuhan kepada kami. Kami juga bersyukur untuk semua yang Tuhan cukupkan kepada kami lewat Mama Papa. Kami sudah memberikan persembahan kami kepada Tuhan. Ajar kami setiap hari untuk bisa terus memberikan yang terbaik kepada Tuhan, bahkan lewat kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, kami juga bersyukur untuk kasih Tuhan kepada kami. Ajarlah kami anak-anak yang kecil ini untuk bisa terus membagikan kasih itu kepada orang-orang di sekitar kami. Biarlah kiranya ibadah kami ini pun bisa menyenangkan hati Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Anak-anak Victory Kids, kita sudah selesai beribadah. Terima kasih kepada anak-anak yang sudah mengikuti ibadah dengan baik dari awal sampai akhir. Sekarang saya akan menyampaikan beberapa pengumuman. Yang pertama, jangan lupa untuk terus membaca renungan Alkitab yang sudah dibagikan kepada anak-anak. Dan juga untuk mengirimkan dokumentasinya selama ibadah kepada lause-lausenya, boleh dalam bentuk foto maupun video. Dan sekarang Lause juga akan memberitahukan sukacita kepada kita bahwa ada teman-teman kita yang berulang tahun selama bulan November. Lause akan membacakan nama-nama yang berulang tahun selama bulan November. Yang pertama adalah teman kita yang berulang tahun di tanggal 1 November, yaitu Jovina C. Iskandar. Selamat ulang tahun kepada Jovina. Dan yang kedua adalah Federica Vanessa yang berulang tahun di tanggal 15 November. Selamat ulang tahun kami ucapkan kepada Federica Vanessa. Dan yang terakhir, teman kita yang nantinya akan berulang tahun di tanggal 30 November ada Gladys Theona Velvesia. Selamat ulang tahun kepada Gladys Theona. Boleh kita ucapkan selamat ulang tahun kepada teman-teman kita ini jika nanti bertemu mungkin di sekolah atau juga bisa mengirimkan pesan via WA. Nah, kepada teman-teman yang berulang tahun, lause-lause beserta teman-teman mengucapkan selamat ulang tahun. Biarlah kiranya anak-anak yang berulang tahun diberkati baik di sekolahnya ataupun di dalam setiap hal yang dikerjakannya. Juga diberkati setiap keluarganya. Anak-anak Victory Kids, Setika akan memberitahukan kepada kita bahwa minggu ini adalah minggu terakhir Lause Ivan dan Lause Maya melayani di Victory Kids, juga hari terakhir bersama dengan kita di Victory Kids. Karena itu Lause akan memanggil Lause Ivan dan Lause Maya untuk memberikan sepatah dua kata sebagai salam perpisahan kepada kita semua. Halo anak-anak Victory Kids semua. Kita sudah lama nggak berjumpa ya, tetapi begitu Lause Ivan dan Lause Maya muncul di hari ini, membawa sebuah kabar yang pastinya bagi sebagian besar anak-anak menjadi sedih. Lause Ivan dan Lause Maya minta maaf ya jika hari ini menjadi kemunculan Lause Ivan dan Lause Maya, tetapi untuk yang terakhir kali
di depan anak-anak Victory Kids sekalian. Lose Ivan dan Lose Maya dalam kesempatan ini meminta maaf kepada anak-anak sekalian jika di dalam pelayanan, di dalam melayani anak-anak sekalian, Lose Ivan dan Lose Maya ada membuat anak-anak menjadi sebel, menjadi jengkel, menjadi marah, menjadi sakit hati. Kiranya anak-anak sekalian mau memaafkan Lose Ivan dan Lose Maya. Lose Ivan dan Lose Maya juga berterima kasih ya sudah diberi kesempatan untuk melayani anak-anak Victory Kids dimanapun berada. Kiranya anak-anak Victory Kids tetap terus bertumbuh, terus setia dan taat akan firman Tuhan. Sekarang Lose Maya akan menyampaikan juga salam perpisahan ke anak-anak Victory Kids sekalian ya. Shalom anak-anak Victory Kids. Wah, Lose Maya hari ini pertama kalinya muncul depan kalian. Tapi ternyata juga menjadi yang terakhir kali ya. Maaf sekali ya, tapi kita harus berpisah. Tapi Lause sangat senang ya, bisa mendapatkan kesempatan untuk melayani di Victory Kids, bisa mengenal anak-anak sekalian. Meskipun kebersamaan kita singkat, tapi Lause bersyukur atas kesempatan ini yang diberikan Tuhan, sehingga Lause bisa mengenal anak-anak di Gereja Kalam Kudus. Lause pasti akan terus mendoakan anak-anak Victory Kids sekalian juga, Lause Victory Kids. Lause berharap sekali Victory Kids dapat terus bertumbuh ya. Lause doakan agar Tuhan selalu menyertai, menolong Victory Kids agar terus bertumbuh dan dapat menjadi berkat. Ya, terima kasih anak-anak, maaf ya kalau selama ini mungkin Lause ada salah, tolong dimaafin. Sampai jumpa lagi jika ada lain kesempatan. God bless, dadah. Tuhan memberkati. Nah anak-anak, Lose Ivan sama Lose Maya sudah mengucapkan perpisahan kepada kita. Namun walaupun Lose Maya dan Lose Ivan tidak lagi akan bersama dengan kita di Victory Kids, mari kita terus mendoakan mereka untuk keluarganya dan pelayanannya ke depan, supaya Tuhan yang terus memberkati. Nah anak-anak Victory Kids, demikianlah pengumuman untuk minggu ini. Terima kasih sudah beribadah, sampai ketemu di ibadah Victory Kids minggu depan. Bye-bye, Tuhan Yesus memberkati.